Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya, pecinta, sahabat pecinta tanaman. Kali ini saya akan membagikan rahasia, bukan rahasia sebenarnya, sudah banyak dilakukan penelitian tentang pupuk dari berbahan limbah pisang kepok. Kalau orang Jawa menyebutnya pisang kepok. Mungkin ada yang menyebut pisang kapok dan sebagainya. Kenapa pisang kapok? Karena pisang kapok ternyata memiliki unsur hara makro dan unsur hara mikro yang luar biasa manfaatnya untuk tanaman kita. Saya akan mencoba men-share pengalaman saya sudah membuktikan. Jadi saya beberapa waktu yang lalu, sekitar 1,5 bulan yang lalu, kurang dari 2 bulan, saya mengambil anggrek dari teman saya yang kebetulan ditinggal ke Perancis ya, anggrek dan Hoya Australia yang ditinggal ke Perancis dan merana. Anggrek tersebut tidak terawat, kemudian sangat kasihan, daunnya juga sudah pucat dan tidak memiliki energi ya, menurut sebagaimana kita kalau manusia mempunyai power ya, sama sekali tidak ada energinya. Kemudian saya mencoba mengaplikasikan dengan pupuk berbahan limbah atau kulit pisang kepok. Berbeda dengan pisang-pisang yang lain, saya baca dari beberapa literatur, memang pisang kepok ini mempunyai banyak kelebihan. Ada selulosa yang tidak dimiliki pada pisang raja ada tapi sedikit, tetapi pisang kepok ini memang benar-benar terbukti. Saya nanti akan share bagaimana caranya, juga akan saya perlihatkan video kami sebelum tanaman kami yaitu anggrek dan Hoya dari Australia ini sebelum kami terapi atau kami aplikasikan pupuk pisang kepok. Ini lojeng kata Mbak Kamti, ini selalu tumbuh bungkus, jadi belum bisa berkembang, udah bungkus. Ini, terus ini, jadi tidak ada bunganya karena belum sempat tumbuh sudah mati. Ini nanti kita obati. Terus yang Hoya ini banyak kayak gini ya, kutu daunnya. Nih Hoyanya hampir semua daun ada. Ini harus nanti harus diobati juga ya. Terus yang lainnya tadi tak ganti potnya, yang tak ganti pot plastiknya, tak ambil, insya Allah hidup ya. Luar biasa, pisang bisa kita ambil semuanya ya, dari daun, kemudian buahnya ini enak sekali ya. Jadi bisa kita bikin pisang goreng, bisa kita bikin keripik dan apapun selera kita. Tapi nanti kita akan bagaimana memanfaatkan limbah pisang kepok. Pertama kita praktekkan ya cara membuat ininya pupuknya. Jadi kita cukup menggunakan kulit pisangnya saja, sahabat pecinta tanaman ya. Barang yang sering kita buang ya, walaupun sebenarnya dari berbagai penelitian ini juga bisa dipakai untuk kecantikan ya, memperhalus kulit dan sebagainya karena kaya antioksidan. Dan di sini pisang kepok ini kaya unsur hara mikro dan makro. Ya, kita potong-potong ya, kita potong-potong tipis-tipis. Jadi nanti pisang ini kita potong tipis-tipis. Ya. Seperti ini. Jadi kita potong terus semuanya tipis. Kalau usahakan tipis teman-teman ya. Biar nanti lebih mudah kering. Jadi kulit pisang ini kita akan bikin kering, sekering-keringnya. Jadi nanti kita jemur sampai kering, benar-benar kering, sampai tidak ada kandungan airnya. Bahkan kalau menyemur bisa sampai beberapa hari. Saya kalau menyemur lebih sampai 6-7 hari, kadang 10 hari. Dan seperti ini. Jadi semua kita manfaatkan dari
bonggolnya ini juga kita ini Bapak Ibu teman-teman sahabat ya, kita keringkan begini, oke. Ya, kemudian setelah kita rajang, kita iris-iris, baru kita jemur 6-7 hari. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah hasil rajangan kulit pisang yang telah kering ya. Sudah sekian minggu ya. Dan ini saya simpan ya, sudah ada hampir 2 bulanan. Masih tetap kering dan tidak berjamur. Kalau Bapak Ibu, saudara, teman-teman, sahabat itu menjemurnya kering, material ini tidak akan ada jamurnya, ya. Dan saya pernah mencoba kalau kemudian material ini belum begitu kering atau kulit pisang ini belum begitu kering, saya aplikasikan ada jamurnya. Tapi setelah saya coba lagi dengan yang lebih kering dan ternyata tidak keluar jamur, dan nanti kita lihat hasilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan pengalaman saya. Berikut saya sampaikan video bagaimana kondisi anggrek sebelum saya aplikasi. Jadi saya ambil dari teman saya, beliau sedang di Perancis dan lama karena ada COVID ini, dia tidak bisa mudik sehingga ya akhirnya anggreknya pada terbengkelai. Dan saya ambil untuk saya rawat karena saya sayang terhadap tanaman, terhadap anggrek apalagi. Jadi saya ambil dan hasilnya boleh lihat teman-teman. Ada ini hoyanya tumbuh subur. Ini sahabat, ini saya cangkok hoyanya dan cangkokannya juga akarnya keluar semua. Ini belum ada 3 minggu cangkokannya, hoyanya tumbuh subur. Ya, dan yang ini saya memang aplikasikan pada 2 tanaman, khusus 2 tanaman, karena saya ingin melihat perbandingannya. Karena pada tanaman-tanaman yang lain, tanaman-tanaman yang lain saya menggunakan banyak materi pupuk. Jadi dengan mencoba berbagai hal, ada yang dengan air limbah cucian beras dicampur kulit berambang dan sebagainya. Tapi ini khusus saya aplikasikan dengan tadi kulit pisang. Ini sudah sekian lama kulit pisangnya. Tapi tidak ada yang tidak ada jamur dan sebagainya. Ini tumbuh tunas baru. Kemudian ya itu tumbuh tunas baru. Ini kelihatan segar, belum ada 2 bulan sahabat. Iya, belum ada 2 bulan. Ini bunganya. Kemudian ini juga keluar bunga. Ini luar biasa. Ya, bunganya. Ada 6 tangkai bunga yang sudah siap mekar ya. Ini kira-kira 2 minggu lagi akan mekar sempurna ya. 2 minggu lagi mekar sempurna. Dan tunasnya juga tumbuh. Ini mungkin akan saya sampaikan sedikit tentang kandungan dari kulit pisang kepok, teman-teman, sahabat, bahwa pisang kepok ini mengandung selain unsur hara juga mengandung selulosa sebagai komponen yang penting dalam pembuatan kompos ya. Dari beberapa literatur saya baca seperti itu. Kemudian mengandung mineral yang dimilikinya yang mengakibatkan kulit pisang ini banyak dimanfaatkan sebagai pupuk ya, seperti unsur fosfat, kalsium, magnesium, dan natrium serta kalium. Selain itu juga mengandung unsur hara mikro yang cukup beragam seperti besi dan lain-lain ya. Dengan pupuk ini tanaman akan lebih kelihatan hijau ya, kemudian mempercepat tumbuh tanaman ya, mencakup tinggi, jumlah anakan dan jumlah cabang, juga akan mempercepat tumbuhnya bunga ya. Ya, ini khusus ini Mas. Jadi kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka daun-daun akan menguning dan layu. Sehingga ini untung bersyukur saya segera bisa tangani.
sehingga ini bisa menjadi lebih subur dan berbunga. Yang ini mustahil kalau kemudian dibiarkan di tempat teman saya bisa berbunga, karena sudah beberapa lama di sana, hasilnya seperti ini pada punggus-punggus ya. Pada punggus, tidak bisa ini. Ini pada punggus seperti ini. Ya. Ya. Jadi sekali lagi pisang kulit pisang kapok sangat bermanfaat karena banyak mengandung unsur hara, mikro dan makro yang baik untuk tumbuhan. Sengaja saya aplikasikan pada 2 tanaman ini untuk membandingkan. Karena kebetulan anggrek-anggrek saya yang lain itu saya pupuk dengan beraneka uji coba ya. Ada yang tadi saya bilang dengan limbah cucian beras dicampur kulit berambang dan bawang, dan hasilnya juga bagus ya. Cuman yang saya ingin share kali ini adalah tentang penggunaan pupuk dari kulit pisang kapok yang dikeringkan. Jadi benar-benar kering yang nanti tidak akan keluar jamur di sini ya. Kenapa kemudian kita potong-potong ya, tidak kita tumbuk, tetapi saya sengaja memotong-motong agar apa ya, meresapnya itu tidak terlalu cepat, jadi lebih slow lebih lambat di dalam meresap di sini pelan-pelan ya, sehingga bisa tahan lama, bisa sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan nanti akan saya aplikasikan lagi pupuknya, pupuk kulit pisang kepok. Demikian teman-teman sahabat pecinta tanaman, semoga bermanfaat tip pendek saya ya. Insya Allah nanti kita semakin ramah lingkungan dengan mengelola banyak limbah yang ada di sekitar kita. Pasti banyak limbah yang bisa kita kelola, tinggal niat kita bagaimana untuk kemudian limbah itu kita manfaatkan dengan baik dan menjadi produktif untuk segala hal. Pisang kepok ini kulitnya juga bisa diaplikasikan pada sayur dan buah. Terima kasih, sampai jumpa.